Pernah nggak sih? Kalian ngerasa udah usaha mati-matian tapi hidup tetap gitu-gitu aja. Kayak ada yang nahan kalian buat bahagia, meskipun kalian udah coba berbagai cara untuk maju. Rasanya seperti ada beban tak terlihat yang terus menarik kalian ke belakang, membuat kalian sulit untuk meraih kebahagiaan sejati. Dalam filsafat Hindu, ada konsep dasa mala, 10 kotoran batin atau sifat buruk yang bakal ngancurin hidup kalian. Kotoran batin ini berupa rasa iri, marah, atau bahkan ketakutan yang mendalam. Sifat-sifat negatif ini sering gak kita sadari, tapi bikin kita stuck. Mereka seperti racun yang perlahan-lahan menggerogoti kebahagiaan kita dari dalam. Di video ini, kita bakal bahas 5 kotoran batin pertama, biar kalian bisa mulai bersih-bersih dari dalam. Wah, jadi berasa ada duri dalam daging nih. Apa aja sih sifat buruk itu? Siap buat bongkar penghalang bahagia kalian? Gas lah, biar kita nggak stuck dan bisa move on menuju hidup yang lebih bahagia dan bermakna. Yang pertama, tandri, kemalasan. Musuh yang sering datang diam-diam tanpa kita sadari dan tiba-tiba sudah menguasai hari-hari kita. Tandri bukan cuma soal rasa lelah, tapi tentang kebiasaan menunda, memilih kenyamanan sesaat, dan akhirnya terjebak dalam lingkaran stagnasi yang sulit diputus. Ini bukan sekadar capek, tapi sifat malas yang bikin kalian nyaman dalam stagnasi. Kadang, kalian merasa waktu berjalan cepat, tapi nggak ada satupun hal berarti yang tercapai. Tugas menumpuk, ide-ide hanya jadi wacana, dan kalian makin tenggelam dalam zona nyaman yang menipu. Tandri bikin kalian lebih milih rebahan dibandingkan bergerak. Setiap pagi ada pilihan, tetap di tempat tidur atau bangun dan mulai hari. Tapi kemalasan selalu membisikkan alasan untuk menunda, membuat kalian ragu untuk melangkah. Lawan tandri dengan mulai dari hal kecil, jalan kaki sebentar, nulis 1 paragraf, atau sekadar merapikan meja kerja. Yang penting, lakukan secara konsisten. Setiap langkah kecil adalah kemenangan melawan kemalasan. Usaha itu bentuk self-care, bukan beban. Merawat diri bukan cuma soal istirahat, tapi juga soal bergerak dan berkembang. Setiap usaha kecil yang kalian lakukan, itu bentuk cinta pada diri sendiri. Setiap kalian ngalahin rasa malas, kalian makin dekat ke versi terbaik diri kalian. Prosesnya memang gak instan, tapi perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Intinya tuh, jangan biarkan tandri atau rasa malas jadi penghambat langkah kalian. Seperti kata Lao Tzu, perjalanan 1000 mil dimulai dari 1 langkah. Kedua, kleda, prokrastinasi. Kalian punya niat tapi suka bilang nanti aja. Kleda ngasih ilusi kontrol, padahal kalian makin kehilangan momentum. Lawan dengan aturan 2 menit, kalau bisa selesai sekarang, langsung kerjain. Bangun kebiasaan bertindak sekarang, bukan nanti. Jadi, waktu terbaik buat memulai itu sekarang, bukan nanti. Ketiga, leja, pikiran gelap dan pesimis. Kalian selalu lihat sisi buruk, curiga, dan sinis sama orang lain. Leja bikin dunia kalian jadi abu-abu, penuh racun. Latih diri buat sadar saat pikiran negatif muncul, lalu ganti fokus ke hal positif. Syukuri 3 hal setiap hari sekecil apapun. Meditasi bantu kalian jadi pengamat pikiran, bukan budaknya. Nah, dengan pikiran yang jernih, hidup kalian pun akan jadi lebih terang. Keempat, kulina, kesombongan. Bukan cuma bangga, tapi merasa lebih baik dari orang lain. Sifat ini lahir dari insecurity, bikin kalian butuh merendahkan orang lain buat merasa hebat. Obatnya, rendah hati. Belajar dari siapa saja, hormati semua orang. Lakukan kebaikan tanpa pamrih, latih empati. Kesombongan tuh cuman ilusi ego yang rapuh. Kelima, kuhaka, keras kepala yang negatif. Kalian gak mau dengar kritik, selalu merasa paling benar. Kuhaka bikin kalian susah berkembang, terjebak di zona nyaman. Bedakan pendirian sama kekakuan. Latih diri buat benar-benar mendengarkan. Anggap kritik sebagai data buat berkembang. Kebijaksanaan datang dari pikiran yang terbuka. Bahkan dari anak kecil sekalipun, ada hal yang dapat kita pelajari loh. Itu tadi 5 dari 10 dasa mala. Malas, menunda, pikiran gelap, sombong, dan keras kepala. Semua sifat ini bisa menghambat kita dalam mencapai potensi terbaik kita. Kalau kalian ngerasa relate, itu langkah awal buat berubah. Menyadari kelemahan diri adalah kunci untuk memulai perubahan. Akui kotoran batin kalian dan mulai bersih-bersih dari sekarang. Proses ini mungkin tidak mudah, tapi sangat penting untuk pertumbuhan pribadi. Masih ada 5 sifat negatif lain yang bakal kita bahas di video berikutnya.
Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa membawa perubahan besar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Oke Mokazi, tunggu kita di bagian kedua ya. Dadah!